Kawan-kawan Gakumdu kita kalau dia memang ya kita proses. Jadi tidak ada prinsipnya kita gitu. Jadi masih berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar radio Kaltara di mana saja berada. Senang sekali saya Sakir kembali menemani Anda dalam sebuah perbincangan dialog bersama dengan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara. Dan kali ini kita akan berbincang sedikit tentang masalah teknis terkait masalah pengawasan pada saat pasca pilkada atau pasca pemilihan di TPS-TPS. Nah, di studio kita, tepatnya di gedung Bawaslu Kalimantan Utara, telah hadir Ketua Bawaslu, yakni Bapak Ruslan Akib, SPD MPD, SHMH. Dan tentu kita akan berdialog banyak hal tentang masalah dinamika Bawaslu Kalimantan Utara yang selama ini berjalan. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Bung Sakir. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ini segar sekarang ya. Segar sekarang ya. Iya. Oke pemirsa, kita langsung saja kita berbicara tentang masalah yang paling klimak di pemilu itu adalah masalah money politik. Dan kita udah beberapa waktu lalu kita udah bahas tentang masalah serangan fajar. Tetapi mungkin sekarang lebih dalam lagi kita membahasnya karena ini sangat krusial sekali karena di mana-mana semakin dicegah, semakin tidak bisa juga diatasi di lapangan pasti terjadi money politik. Nah, bagaimana sikap Bawaslu dalam mengawal money politik ini di kontestan maupun terhadap pemilihan legislatif lalu? Oke, Pak Ketua, siap. Ini money politik ini adalah sesuatu hal yang fenomenal ya, yang seolah-olah makin dibasmi makin terjadi. Nah, kira-kira sejauh ini hasil evaluasi ataupun mekanisme yang harus ditempuh agar ini bisa minimal dikurangi seperti apa? Ya, artinya begini ya, kalau berbicara tentang money politik ya, memang sejak dulu ini kan sudah ada ya. Makanya dari kemarin-kemarin saya katakan bahwa kalau berbicara money politik, ya ini kan harus ada dua pihak yang sama-sama mau gitu ya. Kalau cuma satu kan nggak bakal bisa berjalan. Tapi yang pasti kami dari Bawaslu Provinsi ya beserta jajaran kita sampai ke perangkat paling bawah kita ya itu juga berusaha semaksimal mungkin melakukan pencegahan. Nah kemudian sudah kita coba bagaimana ya, artinya ini juga berproses gitu. Bahkan ya kita juga sampaikan ke masyarakat misalnya dengan apa segala macam lah kita coba usahakan begitu kan. Nah, kemudian juga ketika misalnya memang ada laporan, kemudian ada pembuktian dan seterusnya, biasanya akan kita tindak tegas begitu. Jadi ya alhamdulillah sih beberapa kemarin juga di kabupaten kota kita ya, ya itu bisa kita tindak dengan tegas begitu. Begitu kita dapat informasi dari masyarakat, ya kita langsung bergerak. Ya, jadi juga kita semacam inilah ya, kita juga ada kerjasama dengan teman-teman kepolisian ya. Ya, jadi begitu ada informasi ya baik dari teman-teman kepolisian ataupun misalnya dari masyarakat ada info, oh di sana ada usaha untuk ini misalnya ya. Nah, ini kita langsung bergerak. Nah, kita usahakan bagaimana pencegahan kita lakukan supaya itu tidak terjadi gitu kan. Nah kalaupun ada biasanya dengan terbukti ya itu biasanya kita tindak tegas. Jadi ya kemarin itu juga ada kasus kayak misalnya di Nunukan, terus di Bulungan juga ada kemarin ya. Sempat itu vonis ya walaupun misalnya ya pelaku ya itu akhirnya posisinya DPO karena tidak berhasil kita amankan ketika sampai sekarang, itu ya. Ya. Tapi itu udah vonis di pengadilan. Larinya ke pidana. Ya, pidana. Ya, jadi artinya kita dengan teman Gakumdu ini juga bekerja keras gitu ya. Udah kita usahakan bagaimana maksimal mungkin, bahkan ya ibaratnya sidang pun amnesia artinya pelaku nggak ada, tetap proses hukum jalan gitu. Berarti kapanpun ketangkap berarti harus menjalani proses itu ya? Ya, kita anukan prosesnya. Jadi proses itu betul-betul kita ini kan jadi ya sampai ke vonis. Makanya
dari yang bersangkutan ternyata terbukti bersalah, ya makanya posisinya dia jadi DPO gitu. Dan Pak Ketua banyak mengatakan bahwa tahun ini atau pileg baru-baru ini KPU Bawaslu cukup tegas ya? Ya. Karena memang ada beberapa kasus yang diproses ya? Iya betul. Berbeda dengan proses. sebelumnya ya? Iya. Ini dia lebih inilah ya, artinya kita juga sudah berusaha melakukan pencegahan ya. Artinya dari pencegahan kita berikan kesadaran lah ke masyarakat ya, lewat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda ya. Karena kan makanya kita selalu program pencegahan itu selalu kita dahulukan. Jadi begitu memang ini ya, tapi ketika memang ada yang memang sudah ini ya, akan kita tindak tegas. Yeah. Jadi prinsipnya kita gitu. Jadi prinsipnya dengan kawan-kawan Gakumdu, kita kalau dia memang ya kita proses. Jadi tidak ada kata negosiasi. Yeah. Kalau dia memang terbukti ya kita gas memang gitu ya, kita selesaikan gitu. Ya, jadi memang ada ketegasan tahun ini ya, atau pemilu kali ini Bawaslu memang memperlihatkan taringnya ya, tajinya ya, dan itu yang kita harapkan. Karena kenapa? Ini cukup mengganggu karena ingin kita dalami lagi sejauh mana kerugian masyarakat dari dampak money politik ini terhadap demokrasi Indonesia. Ya, ini kan mohon maaf nih kadang ya memang kesadaran masyarakat kita ini masih mungkin masih sangat minim lah ya. Karena ya mohon maaf dengan duit 100-200 ribu mereka harus tersandra sekian tahun gitu ya. Ini 5 tahun gitu kan. Nah kemudian mereka tidak kurang sadar bahwa orang-orang yang Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi.
Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto, Usianya berapa? 64, 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah nggak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak? Saya kalau ya sok mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Iya, Ya. Sekarang iya. lebih fokus ke HG-nya. Ya, Pak, ya. terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk Ya. jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya, itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya? Iya, Iya, oke. saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan ping sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya. Iya. Oke. Pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, ya? betul. Oke, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya Ya. biar mengkonsumsi HG, Ya. biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa Ya. beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, ya itu efeknya HG itu. Iya, Oke. iya, ngetok-ngetok sudah tidak punya Sudah lagi. nggak ngetok. Ya, Oke. gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, juga, iya, ya? alhamdulillah. Oke, Iya. terima kasih Iya, Bapak. iya, Jik, iya, matur nuwun. iya. Hagi, jamu tetes sebenarnya. Nama saya Yuli, saya tinggal di Griawagi Asri 2, Sidoarjo. Sejak tahun 2002 saya menderita penyakit hipertensi yang sangat parah. Dan sejak saat itu juga saya divonis dokter untuk minum obat seumur hidup. Walaupun efek sampingnya badan saya sering bengkak-bengkak, sering alergi, dan bahkan 3 tahun yang lalu saya pernah mengalami pembengkakan jantung sampai 4 cm. Kemudian sejak saat itu saya putuskan untuk tidak lagi minum obat dan saya beralih ke pengobatan herbal. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya dipertemukan dengan jamu tetes HG dan sejak saat itu saya mengkonsumsi jamu tetes HG. 10 tetes sekali saya minum selama 3 kali sehari. Alhamdulillah sekarang hipertensi saya sembuh, kemudian mah akut saya juga sudah sembuh, bahkan ambeien yang saya derita pun berangsur-angsur mengecil dan sekarang sudah hampir menghilang. Terima kasih HG, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Jamu tetes HG, sebuah keajaiban dalam 21 bahan baku pilihan. Jamu tetes HG sebagai nutrisi tubuh dan juga sebagai antioksidan. Mudah dikonsumsi, mudah dicerna. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH SIK MSI, Kapolda Kaltara beserta keluarga besar Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah
untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah desa pemantik rasa rindu, Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan,
75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Idul Fitri adalah momen untuk kembali ke fitrah, saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Pemilihan umum tahun 2024 telah selesai. Pemimpin-pemimpin kita telah terpilih. Mari kita saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Mari kita dukung yang terpilih untuk amanah dan menjalankan kepercayaan masyarakat Kalimantan Utara. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Kaltara TV di Dialog Bawaslu pada kesempatan suasana pagi hari ini dan masih bersama dengan Bapak Rustam Akib, Ketua Bawaslu Kalimantan Utara. Pak Rustam, kita tadi sudah berbicara tentang money politik. Sekarang kita berbicara netralitas nih. Siap. Nah, kita ketahui kalau kita berbicara masalah kontestan pilkada, itu kan ada incumbent, tentu dia punya anak buah, ada kepala dinas dan aparatur sipil negara yang konon katanya bisa digerakkan untuk keuntungan seperti itu ya. Demikian halnya misalnya anggota TNI yang maju biasanya atau polisi yang maju itu kan punya jiwa korsa yang terbantahkan. Nah ini kan netralitas ini juga harus betul-betul paten di sini ya. Nah bagaimana Bawaslu mensikapi hal itu? Ya kalau berbicara tentang netralitas ya kan apalagi terkait dengan apa ASN, TNI, Polri. Nah, ini kan juga biasanya kita ada semacam program lah ya, yang biasanya kita sosialisasi, melakukan pencegahan juga ke kepolisian misalnya ke ini, ke TNI. Nah, itu biasanya selain bersurat, biasanya kita join program gitu ya kan. Nah, bagaimana cara membangun kesadaran bersama lah, bahwa fungsi teman-teman ini harus netral gitu kan. Teman-teman ini tidak boleh berpihak begitu kan. Ya kalau misalnya ASN memang agak sedikit gimana ya, karena dia satu sisi bahwa rekan-rekan ASN ini mempunyai hak memilih ya. Nah, cuma dia ada suara ya. Ya, tapi satu sisi mereka harus netral gitu. Ya karena terkait pekerjaannya ya kan, karena pekerjaan ASN dia harus netral. Kenapa? Ya jangan sampai misalnya karena faktor misalnya ini si pendukung A tidak dilayani dengan baik begitu kan, ini si pendukung B misalnya, ini harus kita layani dengan baik. Nah kan kita mencegah, karena hal-hal begini kan bisa merusak. Coba saja bayangkan ketika misalnya karena dia punya kepentingan tertentu misalnya, akhirnya dia tidak melayani dengan baik, padahal di dalam ASN sendiri ini ada tugas mereka untuk bekerja maksimal melayani masyarakat ya kan, seperti itu. Jadi ya kemudian juga terkait dengan TNI Polri misalnya ya, ini kan berbicara keamanan. Kalau sampai mereka misalnya turut serta misalnya bermain politik praktis sampai tidak netral, ini kan sangat kacau, sangat bahaya. Ibaratnya dia wasit ya, dia memain ya. Nah, karena posisinya mereka ini kan betul-betul sentral untuk keamanan negara. Nah, ketika misalnya yang menjaga keamanan aja udah nggak beres kan bahaya, Pak. Nah, begitu, Bung. Jadi ya harus kita betul-betul inilah ya. Makanya kita kalaupun misalnya ada informasi ya, makanya kan kita misalnya ini kebetulan kita provinsi ya, kita kerjasamanya kan dengan level Kapolda ya. Nah kemudian ya ketika kemarin di masa-masa ini ada salah satu saja misalnya ini yang menurut kita tidak netral, langsung kita proses ya.
Nah itu juga kita kerjasama langsung ya dengan ini ya, kita kerjasama dengan teman-teman Propam misalnya ya kan kemarin bahwa ada salah satu anggota yang ada indikasi lah ya tidak netral ya, langsung kita proses ya, kita kerjasama ya karena sama-sama proses kemudian juga sudah di Propam ya, akhirnya kita serahkan ke sana untuk dilakukan pembinaan begitu. Jadi artinya kita ini ya sangat tegas dengan semua begitu. Karena memang ada kasus kemarin itu salah satu anggota ya yang menurut ada indikasi lah sudah ke arah sana ya, kita langsung bergerak cepat. Tapi dia fungsinya bergerak cepat ya. Ya, artinya kita udah ini ya. Begitu dapat informasi kita langsung bergerak cepat ya, kita kerjasama ya karena sudah ditangani oleh Propam. Sudah berproses ya, akhirnya kita limpahkan ke sana seluruh. Kalau bentuk kerjasama konkret itu antara aparatur katakanlah TNI dan Polri dengan Bawaslu sendiri, konkretnya seperti apa itu? Ya kita ada MOU sebenarnya ya. Jadi kalau di kita ini kan banyak sebenarnya, terutama dengan teman-teman kepolisian ya. Terkait misalnya Gakumdu itu kan jelas. Nah di situ ada kejaksaan, ada kepolisian dan kami sendiri dengan Bawaslu ya terkait Gakumdu. Kemudian juga dengan teman-teman Intelkam ya terkait misalnya informasi-informasi di masyarakat yang memang perlu kita ini kan biasanya kita bergerak cepat gitu kan. Nah jadi begitu juga dengan teman-teman Binda ya kan, teman-teman intel ini ya begitu dapat informasi kita akan bergerak cepat sehingga bisa minimalisir lah, jangan sampai ada muncul gesekan-gesekan yang di grassroots, karena itu sangat berbahaya kalau ada gesekan-gesekan grassroots. Nah ini kan pekerjaan kita akan semakin banyak, makanya kita selalu berusaha bagaimana prosesnya mencegah terlebih dahulu, gitu Bu. Kalau menyangkut masalah inventarisasi pemetaan, mungkin di titik yang dicurigai akan terjadi mungkin kerawanan pelanggaran itu, apakah itu dikerjasamakan dengan polisi atau memang Bawaslu sendiri memiliki semacam intel juga internal kemudian untuk mendeteksi lebih awal pada itu? Pada prinsipnya begini, kita ini kan pengawasan ya, Badan Pengawas Pemilu namanya kan, fungsi kita kan pengawasan. Makanya kalau kita Bawaslu misalnya itu lebih banyak di lapangan ya, mohon maaf karena memang kerjaan kita melakukan pengawasan gitu kan. Makanya sangat lucu misalnya ketika tapi ya tidak lepas juga bahwa kita di kantor tetap ada gitu. Tapi ya kita memang lebih banyak ke lapangannya karena memang konteks pekerjaan kita itu pengawasan gitu. Karena kalau di kantor ya pengawasan kita sangat terbatas gitu. Paling kan hanya pada konteks-konteks tertentu yang misalnya memang harus media misalnya, pengawasan terhadap media, pengawasan lain. Nah, tapi kalau untuk yang di lapangan kan memang sangat banyak. Jadi semua anggota Bawaslu ya, termasuk staf semua, ya ini kan bagian dari pengawasan. Jadi ketika terjun ke lapangan itu akan betul-betul melakukan pengawasan. Jadi ada sedikit banyaknya informasi dari masyarakat, biasanya langsung kita tindak lanjuti. Misalnya dari sana, ada informasi seperti ini gitu. Nah makanya kan kita juga kerjasama misalnya dengan teman-teman Intelkam, misalnya dengan Binda semua. Artinya kita artinya semualah komponen ini betul-betul kita sama-sama kolaborasi ya untuk menciptakan pemilu yang betul-betul bermartabat dan damai begitu kan. Pak Ketua, itu kan biasa sebelum masuk tahapan itu kan banyak berbagai acara, ada deklarasi pemilu damai yang melibatkan tokoh-tokoh. Nah, kalau tokoh-tokoh sendiri bagaimana kontribusinya terhadap jalannya pengawasan? Ya, makanya kan bahasa saya tadi dari awal itu kan menyatakan bahwa kita dalam melakukan pencegahan ini kan melibatkan semua elemen ya. Artinya dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya. Karena kenapa? Harapan kita dari para tokoh ini bisa ditularkan ilmu-ilmu pengawasan dan seterusnya lah ya. Artinya bahwa ketika ada masyarakat mau melakukan laporan segala, mereka bisa lebih paham. Makanya karena juga kita tidak mungkin kan melakukan misalnya pengawasan langsung ke semuanya kan. Nah makanya kita butuh bantuan masyarakat. Nah untuk perantaranya biasanya melalui tokoh-tokohnya gitu. Nah bagaimana tokohnya juga menyebarkan ke bawah ke masyarakat kelompok-kelompoknya dia. Dan mereka masih proaktif juga ya masyarakat. Ya alhamdulillah lah, kita selalu kerjasama lah dengan semua elemen lah ya.
Artinya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini kita libatkan semua dalam setiap. Makanya ketika ada event-event besar biasanya ya tetap kita undang semuanya dengan harapan bagaimana mereka sadar bahwa ini ada tugas kita bersama begitu ya untuk menciptakan yang pemilu yang betul-betul bermartabat dan damai begitu. Ya, pemirsa, kalau terkait tentang masalah kampanye, ini kan biasanya terjadi ya, dalam satu hari itu ada jadwal yang bersamaan ya, antara kontestan satu dan kontestan lain. Ini kan juga rawan sekali apabila bertemu pendukung dengan pendukung di lapangan. Apakah ini juga termasuk bagian daripada pemetaan Bawaslu sehingga nanti untuk mencegah chaos ataupun bentrokan? Ya, ini gini Bung, ini kan terkait dengan pemilu, ya kan memang ada biasanya sosialisasi atau kampanye ya kampanye yang sifatnya itu dia skala kecil lah ya. Nah kalau skala kecil ini kan ya, biasanya tidak terlalu ini. Makanya yang diatur itu di dalam peraturan KPU adalah yang skala besar. Jadi karena kalau skala besar ini biasanya potensi kerawanannya sangat tinggi sehingga harus betul-betul diatur. Jadi biasanya itu diatur misalnya di daerah ini grup A misalnya ya kan, di daerah ini grup B. Jadi jangan sampai ada pertemuan. Nah, biasanya begitu kalau yang misalnya ini. Beda kalau hal-hal yang misalnya kampanye skala kecil ya. Misalnya 5 sampai 10 orang biasanya tidak terlalu kita ini kan, tapi tetap biasanya kita lakukan pengawasan. Iya. Seperti itu. Baik pemirsa, kita nanti sebentar akan berbicara tentang reward and punishment dan juga kita akan membahas masalah bagaimana konsekuensi dari seorang petugas yang beberapa belakangan terakhir ada yang kecelakaan, meninggal dan seterusnya. Tapi kita kembali lagi saat lagi tetap di Kaltara TV. Namanya siapa Ibu? Ibu Asih Wartiningsih, umur 62 tahun. Alamatnya Perumahan Kelapa Gading, Sleman. Sakitnya apa Ibu? Dulunya itu saya tumor kandungan, ada diabetes, asam urat, terus vertigo. Setelah 3 tahun itu kok sering sakit, sengkring-sengkring gitu. Sudah ke medis, sudah dikasih obat, sudah saya minum, tapi tetap saya konsumsi. Habis mau 3 sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh semua. Itu di rahim itu setelah minum tetes HG itu keluar kayak tepung gitu, agak basah gitu selama hampir 2 bulan. Setelah itu ya tetap saya minum, tapi masih keluar tinggal sedikit. Tadinya kan banyak sekali. Berapa tetes Ibu mengkonsumsi jamu? Saya 7 Pak. Sehari 3 kali. Iya, dari pagi kosong perut itu saya minum. Sebelum makan siang saya minum, malam mau tidur sudah makan tapi saya minum. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Jamu Tetes HG atas kesembuhan yang Ibu alami? Terima kasih sekali kepada Jamu Tetes HG. Saya sudah sembuh. Terima kasih Jamu Tetes HG. Terima kasih Bu. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodisiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu Tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Namanya Ibu siapa Ibu? Ibu Ani Sugiyarti. Usianya berapa Ibu? 64 tahun. Alamatnya di mana Bu? Yogyakarta. Yogyakarta. Sakitnya apa Ibu? Saya diabetesnya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi saya juga tinggi. Terus selama saya mengkonsumsi HG sudah agak lumayan. Kemarin saya kontrol diabetes saya cuma 88. Terus habis puasa 172. Terus kolesterol saya juga udah lumayan turun, asam urat saya turun. Terus kemarin tensi saya juga normal 120/80. Terus badan saya udah ngerasain enak, saya konsumsi
satu botol aja udah ngerasain enak. Yang kedua, BAB saya udah lancar. Tadinya saya itu BAB aja susah, 3 hari sekali aja pakai dibantu saya harus minum obat. Sekarang saya udah lancar, tiap pagi saya udah bisa BAB. Dan makan saya sekarang, nafsu makan saya banyak. Sekarang berat badan saya naik. Dulunya saya itu 50 enggak nyampe, sekarang bisa 53. Rasa badan saya itu udah enteng, enak. Saya dulu kalau bangun tidur aja ogah-ogahan. Sekarang saya bangun tidur langsung rasain badan enak, sehat gitu. Terima kasih saya pada HG, berkat HG saya sekarang rasain badan saya udah benar-benar ngerasain sehat. Ini untuk botol yang ketiga kalinya. Sehari berapa kali Bu minum jamu Saya tetes sekali minum 5 tetes 3 kali. Itu kalau pas sebulan habis. Sebulan habis ya. Sehari 3 kali pagi bangun tidur tuh saya langsung minum. Terus nanti siang itu sebelum makan saya juga minum, nanti selang 2 jam saya baru makan. Terus sore menjelang tidur, kadang-kadang kalau lupa ya tengah malam itu saya bangun mesti minum. Pokoknya saya itu 3 hari, sehari itu rutin saya 3 kali. Ya, sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat dokter ya Bu? Ya masih saya, tapi yang cuma diabetesnya aja. Yang diabetes aja, sehari sekali ya Bu ya? Sehari sekali. Selang 2 jam dari jamu tetes HG ya Bu? Iya, itu kan juga minumnya juga sebelum makan. Oke, Ibu apa yang ingin disampaikan kepada jamu tetes HG atas kesembuhan Ibu? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih berkat HG, dan saya juga pesan sama Bapak Ibu yang merasa punya penyakit seperti saya, jangan segen-segen, jangan sayang buang uang untuk beli obat HG. Kita tidak punya apa-apa asal badan sehat, kita bersyukur daripada kita kaya raya tapi badan sakit-sakitan. Jangan sayang, belilah HG. Saya yakin, saya sudah merasakan sendiri di badan saya, ngerasain enak sekali. Terima kasih HG, berkat HG. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Soalnya saya sudah berobat kemanapun, saya sampai saya kadang-kadang putus asa ya. Tapi sekarang ada HG ini, saya benar-benar bersyukur. Ya semua itu dari pemberian dari Tuhan, tapi lewat berkat jamu HG, saya bisa merasakan enak, sehat. Ya. Terima kasih Terima Bu. kasih HG. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, diantaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang.
Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia. Siapa Ibu? Ibu Ase Wartiningsih, umur 62 tahun. Alamatnya Perumahan Kelapa Gading, Sleman. Sakitnya apa Ibu? Dulunya itu saya tumor kandungan, ada diabetes, asam urat, terus vertigo. Setelah 4-3 tahun itu kok sering sakit, sengkring-sengkring gitu. Sudah ke medis, sudah dikasih obat, sudah saya minum, tapi tetap saya konsumsi. Habis mau tiga sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh semua. Itu di rahim itu setelah minum tetes HG itu keluar kayak tepung gitu, agak basah gitu. Selama hampir 2 bulan. Setelah itu ya tetap saya minum, tapi masih keluar tinggal sedikit. Tadinya kan banyak sekali. Berapa tetes Ibu mengkonsumsi jamu? Saya tetes? 7 Pak. Sehari 3 kali. Iya, dari pagi kosong perut itu saya minum. Sebelum makan siang saya minum, malam mau tidur sudah makan tapi saya minum. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Jamu Tetes HG atas kesembuhan yang alami? Terima kasih sekali kepada Jamu Tetes HG. Saya sudah sembuh. Terima kasih Jamu Tetes HG. Terima kasih Bu. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu Tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. HG, jamu tetes sebenarnya. Nama saya Yuli, saya tinggal di Griawagi Asri 2, Sidoarjo. Sejak tahun 2002 saya menderita penyakit hipertensi yang sangat parah. Dan sejak saat itu juga saya divonis dokter untuk minum obat seumur hidup. Walaupun efek sampingnya badan saya sering bengkak-bengkak, sering alergi, dan bahkan 3 tahun yang lalu saya pernah mengalami pembengkakan jantung sampai 4 cm. Kemudian sejak saat itu saya putuskan untuk tidak lagi minum obat dan saya beralih ke pengobatan herbal. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya dipertemukan dengan Jamu Tetes HG dan sejak saat itu saya mengkonsumsi Jamu Tetes HG.
10 tetes sekali saya minum selama 3 kali sehari. Alhamdulillah sekarang hipertensi saya sembuh, kemudian mah akut saya juga sudah sembuh, bahkan ambeien yang saya derita pun berangsur-angsur mengecil dan sekarang sudah hampir menghilang. Terima kasih HG, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan kita di dialog pagi bersama dengan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara, dan kita masuk di segmen tentang masalah punishment atau sanksi yang diberikan kepada aparatur katakanlah ASN, TNI Polri yang tersebelah atau masuk ikut bermain padahal dia sebenarnya ada wasit atau penyelenggara membantu Bawaslu. Nah, bagaimana tahapan punishment yang dilakukan baik secara internal Bawaslu maupun kepada lembaga masing-masing? Langsung saja Pak Ketua, seperti apa kira-kira mekanismenya? Oke, terima kasih Bung ya. Jadi kalau berbicara netralitas ASN, TNI dan Polri ya, ini kan memang harus betul-betul gimana gitu ya. Jadi, tapi pada prinsipnya begini, siapapun dia ketika melakukan pelanggaran itu akan kita tindak, ya kan? Artinya akan kita proses. Nah, cuma nanti di finishing akhirnya yang biasanya agak berbeda. Jadi anggap misalnya dia ASN ya, entah dia pemilu atau pilkada misalnya, ketika hasil pemeriksaan kita misalnya yang menyatakan bahwa memang bersangkutan misalnya tidak netral misalnya, itu akan kita rekomendasikan kemana itu? Instansi yang berwenang. Ya, karena kebetulan kalau BKN ini kan dia ada satu sendiri yang khusus memang ya, yang untuk menanganin hal-hal yang begitu. Jadi nanti semua kan kita laporkan ke sana, kita rekomendasikan lah istilahnya ya kan, hasilnya itu. Nah, nanti mereka yang menentukan sanksinya, karena bukan kewenangan kami untuk menentukan sanksi. Jadi pada prinsipnya semua nanti juga akan seperti itu. Misalnya TNI dan Polri, ya kan? Prinsipnya akan nantinya akan kita kembalikan ke aturan internalnya. Ya kan? Tapi kita proses dulu bahwa memang secara meyakinkan bahwa menurut dugaan kita memang dia melakukan pelanggaran. Berarti proses awal ya? Bawaslu proses awal ya? Ya, akan kita sampaikan. Nah, kecuali kalau dia masuk ke ranah pidana.
Nah, kalau ranah pidana nanti kita akan berbicara dengan teman-teman Gakumdu. Ya kan, teman-teman Gakumdu nanti akan kita sama-sama proses. Jadi beda ya nanti ketika terkait netralitas atau misalnya dia jadi walaupun dia misalnya berbicara ASN nih, ya kan? Walaupun dia ASN, tapi ketika dia misalnya melakukan pelanggaran, ya kan, sudah masuk ke ranah pidana, akan kita proses. Itu secara pidana. Syarat masuk dia kategori pidana itu untuk ASN dan anggota itu seperti apa? Ya pada prinsipnya terkait semua pelanggaran-pelanggaran ini pidana pemilu. Ketika misalnya itu kan ada beberapa ini ya. Misalnya contoh dia melakukan money politik atau menghasut, menggiring orang. Ya, itu masuk pidana. Ketika dia masuk ranah pidana kita proses ke pidana. Misalnya tadi terkait misalnya money politik, ya kita tidak pandang misalnya apakah dia misalnya TNI, Polri atau ASN atau masyarakat biasa atau misalnya calon. Ya kan kita tetap proses, ya kan artinya ini kan ada aturan mainnya sendiri. Tidak pandang bulu ya. Kecuali kalau hanya terkait misalnya netralitas. Nah kalau kita dari proses yang kita lakukan ternyata memang tidak netral, ya kan ini kan konteks yang berbeda ya Bung Jakir ya, bahwa ketika dia berbicara tidak netral dengan dia melakukan pelanggaran pidana ini dua hal yang berbeda. Beda itu ya. Ya kan kalau dia hanya berbicara netralitas ya prosesnya biasanya setelah kita proses kita rekomendasikan yang ke berwenang. Biasanya apa itu rekomendasi dari KPU katakanlah tidak netral ya, atau artinya ringan, kan atau ada semua proses kan. Nah itu kita rekomendasikan ke sana tergantung nanti sanksinya yang menentukan dari apa yang lembaga berwenang ya, lembaga yang berwenang gitu kan. Nah, kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya terkait dengan Polri ya kita kembalikan ke Polda, ya kan. Ya artinya di atas sesuai kewenangannya lah, karena kan kita nggak mungkin ya kita yang memberi sanksi gitu kan. Nanti cawe-cawe jadinya kan. Karena termasuk juga teman-teman TNI kan, karena ini berbicara tentang netralitasnya mereka begitu kan. Jadi ya sanksinya tetap ke lembaganya mereka gitu kan. Tapi kita sifatnya rekomendasi karena sesuai peraturan perundang-undangan aturan mainnya seperti itu. Kecuali tadi yang saya bilang kalau dia sudah berbicara pidana ya mohon maaf. Ya kan ini prosesnya berbeda begitu kan. Iya. Pemirsa banyak sekali sebetulnya dinamika atau mekanisme yang harus diikuti termasuk mungkin netralitas kalau bicara netralitas dengan ASN, TNI Polri. Ternyata juga ada aturan-aturan main yang harus diikuti oleh mereka dan tidak mesti harus Bawaslu tapi akan dikembalikan ke lembaganya. Mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi nanti ke depan, tapi mungkin karena waktu membatasi kita berikan closing statement dulu kepada Ketua Bawaslu untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bung. Jadi harapan saya ke rekan-rekan ASN, TNI dan Polri ya netralitas ini juga menentukan masa depan kita bersama. Ya saya berharap bagaimana kita bersama-sama menciptakan pemilu yang bermartabat dan damai untuk kita semua begitu ya. Bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi harapan kita janganlah ada teman-teman dari rekan TNI, Polri maupun ASN yang bermain di tataran politik praktis. Mungkin seperti itu, Bung. Oke. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara, Bapak Rustan Akib. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita dan juga ada referensi tentang membangun demokrasi yang positif untuk menghadapi pemilu kepala daerah di masa yang akan datang. Saya M. Sakir sekarang mundur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bung. Siap. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH SIK MSI, Kapolda Kaltara beserta keluarga besar Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu.
satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia.